Coba deh bayangin, di tiap sekolah itu kan ada satu ruangan yang harusnya jadi pusat kehidupan intelektual, tempat ide-ide baru bermunculan. Yap, perpustakaan. Tapi sering banget jantung sekolah ini justru detaknya paling lemah, paling terabaikan. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan bedah tuntas kenapa sih kondisi perpustakaan sekolah kita seringnya memprihatinkan, dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa bikin jantung ini berdetak kencang lagi. Coba deh kita jujur-jujuran sejenak. Kalau dengar kata perpustakaan sekolah, apa sih yang kebayang di kepala kita? Ruangan yang sunyi, penuh rak berdebu, yang rasanya lebih kayak gudang buku tua? Atau sebuah pusat kegiatan yang dinamis, tempat siswa bisa kerja kelompok, berinovasi, dan belajar bareng? Nah, jawaban kita atas pertanyaan ini, itu adalah inti dari semua masalah yang akan kita bongkar sama-sama. Oke, sebelum kita ngomongin kenyataannya yang kadang pahit, kita samain dulu yuk persepsinya. Sebenarnya perpustakaan sekolah yang ideal itu kayak gimana sih? Dan ini bukan cuma angan-angan kosong loh, karena Indonesia itu sebetulnya udah punya standar nasional yang jelas banget. Yuk, kita intip isinya. Nah, ini dia nih landasan hukumnya. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2022. Jadi ini bukan ngarang-ngarang ya. Dokumen ini tuh ngejelasin dengan rinci banget standar sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi. Artinya, kita itu sebenarnya udah punya cetak biru yang sangat jelas. Pertanyaannya, apa kita ngikutin cetak biru itu? Nah, ini yang menarik banget dari standar ini. Perpustakaan itu dilihat bukan cuma sebagai satu ruangan besar aja. Coba deh perhatikan. Ada syarat luas minimum buat area koleksi buku, ada area khusus buat pengguna atau kita sebut pemustaka, bahkan ada area kerja buat stafnya. Ini nunjukin kalau perpustakaan ideal itu dirancang sebagai sebuah ekosistem yang terstruktur. Ini soal manajemen ruang yang benar. Peralatannya juga udah diatur loh, rak buku, meja sirkulasi, meja baca, itu sih standar ya. Tapi coba lihat poin terakhir, komputer untuk pemustaka. Nah ini krusial banget. Standar kita secara tegas menuntut adanya sentuhan teknologi. Jadi intinya, visi perpustakaan ideal negara kita itu sebenarnya udah modern dan sejalan banget sama tuntutan zaman. Tapi ya gitu, sayangnya ada jurang yang dalam banget antara visi ideal di atas kertas dengan apa yang benar-benar terjadi di ribuan sekolah di seluruh pelosok negeri. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya nih. Kenapa sih kok bisa begitu banyak perpustakaan sekolah yang seolah-olah kayak dianaktirikan, dianggap nggak penting? Apa sih akar masalah yang bikin standar ideal tadi rasanya kayak mimpi di siang bolong? Dari berbagai sumber kita bisa rangkum nih, ada 5 biang kerok utamanya. Pertama, ya jelas, anggaran. Selalu deh jadi kambing hitam. Perpustakaan sering banget jadi prioritas nomor sekian. Kedua, kurangnya kesadaran dari para pengambil kebijakan soal betapa vitalnya peran perpustakaan. Ketiga, kebijakannya seringkali cuma jadi macan kertas. Bagus di tulisan doang tapi implementasinya nol. Keempat, sumber daya manusianya minim. Susah nyari pustakawan yang benar-benar profesional. Dan kelima, yang jadi muara dari semuanya, infrastruktur yang nggak memadai. Nah, 5 masalah ini tuh saling terkait, bikin lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Masalah-masalah tadi itu bukan cuma teori loh, dampaknya tuh nyata banget, dirasain langsung sama para siswa setiap hari. Biar lebih kebayang, yuk kita bedah sebuah studi kasus yang menarik dari Perpustakaan SMA Negeri 7 Purworejo. Pas pertama kali lihat data ini, mungkin kita kaget ya. Studi ini nemuin kalau tingkat kepuasan siswa secara umum itu ternyata tinggi banget, lebih dari 80%. Angka yang kedengernya bagus banget kan? Tapi, tunggu dulu. Ceritanya nggak selesai di situ. Nah, disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, mereka bilang puas secara umum, tapi di sisi lain keluhan utama para siswa justru ada di fasilitas-fasilitas inti yang paling modern. Petunjuk yang nggak jelas, akses informasi yang lemot, dan yang paling parah, internetnya kurang. Jadi para siswa ini mungkin ngerasa, ya cukuplah sama koleksi buku yang ada, tapi mereka frustrasi karena perpustakaannya gagal jadi gerbang mereka ke dunia informasi digital. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya kan? Kepuasan yang sifatnya umum, itu nggak bisa nutupin kegagalan di bagian sarana dan prasarana intinya. Ini bukti nyata. Yang mereka butuhkan itu bukan cuma tumpukan buku. Yang mereka butuhin adalah akses ke seluruh dunia. Oke, kita udah lihat standarnya gimana, masalahnya apa, dampaknya kayak gimana. Sekarang pertanyaan paling penting, terus kita harus ngapain? Kabar baiknya, jalan keluarnya itu sebenarnya udah ada di depan mata kita. Nah, ini dia nih peta jalannya.
1. Yang paling dasar, ya lakuin aja standar minimum yang udah kita punya itu. 2. Soal anggaran, tolong dong diprioritaskan. Anggap ini investasi, bukan sekedar biaya. 3. Tingkatkan kapasitas SDM, kasih pelatihan yang relevan buat para pustakawan. Dan yang keempat, ini yang paling mendesak kalau lihat studi kasus tadi, sediakan akses teknologi dan internet yang bisa diandalkan. Ini bukan lagi kemewahan, ini tuh kebutuhan mutlak buat pendidikan di abad ke-21. Pada akhirnya nih ya, obrolan kita ini bukan cuma soal benerin satu ruangan atau nambahin anggaran, ini soal visi. Pertanyaannya buat kita semua, siap nggak sih kita mengubah cara pandang kita dan benar-benar menjadikan perpustakaan sebagai pusat inovasi, sebagai inkubator kreativitas, sebagai jantung pendidikan yang berdetak kencang? Jawabannya ada di tangan kita bersama.